Kepikiran nggak ketika ada user 1, 2, 3 dan banyak itu lagi request payment ke sistem kita, itu bottleneck. Jadi setiap request dia akan melakukan validasi produk dulu ke product service, kemudian dia melakukan order ke order service, ketika sudah tercreate baru dia akan melakukan proses pembayaran ke payment service ya. Nah, payment service ini yang bertanggung jawab untuk melakukan payment ke payment gateway. Nah, di situ terjadi latency atau prosesnya itu lama biasanya ya. Nah, belum lagi dari pihak payment gateway juga integrasi dengan core banking API-nya ya, misalkan kayak bank langsungnya gitu ya. Dan di situ ada latency lagi gitu ya. Nah, bayangkan ketika latensinya itu bisa sampai 30 detik. Nah, kebayang kan? Jadi setiap request ini akan baru balik 30 detik gitu kan. Bisa jadi time out di tengah jalan. Semakin banyak request yang masuk, makin banyak thread yang ke hold di sini. Artinya apa? Jadi semua thread yang ke hold semua ini, chain ini berjalan ya. Jadi satu service lambat, semua user akan nunggu dan traffic tinggi, RAM CPU habis, server down. Nah, sekarang coba kita ganti dengan mekanisme ini ya. Setiap user yang request bayar, dari API Gateway biasa melakukan validasi produk, kemudian akan melakukan create order. Ketika sudah tercreate, dari order service dia akan mempublish sebuah message ke sebuah message queue ya. Bisa pakai RabbitMQ atau Kafka ya. Tugasnya kita antriin pekerjaan yang tadi di request oleh user ya. Nah, alih-alih kita menunggu dari payment service dan lain-lain di belakang, kita langsung respon aja processing ya. Dari gateway juga akan langsung respon processing. Jadi semua user yang request ini kita akan langsung bikinkan order, create job ya, dan respons processing ke depan. Nah, baru nanti dari belakang ada payment consumer, itu akan ngambil dari job-job yang di-create oleh order service tadi ya. Nah, dia akan ngambil, kemudian baru dia akan konekkan ke payment gateway, dan seterusnya. Jadi ketika ada lambat di salah satu ini pun tidak akan mengganggu proses dari user journey di depan ya. Karena kita sudah respons di sini processingnya. Jadi ambil job, proses di belakang ya. Ketika udah selesai, nanti akan ada update ke payment consumer. Dari payment consumer ke gateway atau ke tempat lain yang punya untuk handling dari notification. Ya, dari API gateway nanti akan notify ke usernya kalau pembayarannya berhasil. Atau ada mekanisme lain kalau misalkan dari kliennya pengen cek status langsung juga bisa. Nah, itu kita sebut client polling ya. Jadi dia akan melakukan cek status berdasarkan order ID tertentu, statusnya gimana gitu ya. Nah, itu bisa kita menggunakan ini. Inilah namanya asynchronous process ya. Skala besar payment biasanya kita menggunakan asynchronous process, alih-alih untuk menunggu terlalu lama gitu. Nah, kalau kalian penasaran gue bikin diagram yang gue jelaskan hari ini, pakai apa? Nah, gue pakai Mermadian ya. Mermadian ini adalah platform yang bisa mengubah kode Mermaid syntax berubah menjadi diagram. Jadi dia support juga ada flowchart, kemudian ada sequence, ada kelas diagram, state diagram, ERD, Gantt chart, pie chart, mind map, dan banyak lagi ya. Dan di sini juga kalian disediakan untuk dokumentasinya gimana cara bikin diagram berbasis code ini ya. Kalau kalian mau code dari diagram yang gue jelaskan hari ini, kalian sikat aja di link ini. Oke, mantap.